Om Swastiastu. Terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 14 akan membahas materi tentang integral lipat 3. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan 1. Niwayan Cindy Widya Puspitarini dengan NIM 2013011012 dari kelas 3C. Saya sendiri, Asisi Putriani Bro Pranginangin dengan NIM 2013011018 dari kelas 3A. Dan yang ketiga, Kadek Jayanta dengan NIM 2013011052 dari kelas 3A. Di sini saya akan membahas tentang materi integral lipat 3 dalam koordinat kartesius. Konsep yang diwujudkan dalam integral tunggal dan lipat 2 dapat meluas secara wajar ke integral lipat 3 dan bahkan ke integral berdimensi n. Integral lipat 3 adalah integral untuk fungsi 3 peubah. Misalnya, sebuah balok diperlihatkan pada gambar di bawah. Pada sisi BK, ambil satu titik contoh, titik XK, YK, ZK, dan ditinjau jumlah Riemann. Maka didapat rumus sigma dengan batas bawah K sama dengan 1 dan batas atas N dari F X K Y K Z K dikali delta VK. Dengan delta VK sama dengan delta XK dikali delta YK dikali delta ZK adalah volume BK. Misalkan norma partisi P adalah panjang diagonal terpanjang dari sebuah balok bagian. Maka didefinisikan integral lipat 3 dengan rumus sebagai berikut. Integral lipat 3B dari Fxyz dikali dv sama dengan limit dari sigma dengan batas bawah K sama dengan 1 dan batas atas N dari Fxk YK ZK dikali delta VK dengan partisi mendekati 0. Contoh yang pertama, hitunglah hasil integral lipat 3 dengan B adalah kotak. Integral lipat 3 dari X kuadrat dikali Y dikali Z dV dan B sama dengan himpunan X, Y, Z, di mana X kurang dari atau sama dengan 2 dan X lebih dari atau sama dengan 1 dan juga Y kurang dari atau sama dengan 1 dan Y lebih dari atau sama dengan 0 dan juga Z kurang dari atau sama dengan 2 dan Z lebih dari atau sama dengan 0. Untuk penyelesaian, integral lipat 3 dari X kuadrat dikali Y dikali Z dV sama dengan integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 2 dikali integral batas bawah 0 dan batas atas 1 dikali integral batas bawah 1 dan batas atas 2. X kuadrat dikali Y dikali Z dx dy dz sama dengan integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 2 dikali integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 1 dikali 1/3 X pangkat 3 YZ dengan batas bawah 1 dan batas atas 2 dy dz sama dengan integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 2 dikali integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 1 dikali 7/3 YZ dy dz. Diperoleh hasil 7/3 integral dari batas bawah 0 dan batas atas 2 dikali 1/2 Y pangkat 2Z dengan batas bawah 0 dan batas atas 1 dz sama dengan 7/3 integral dari dengan batas bawah 0 dan batas atas 1 dikali 1/2 Z dz. Maka diperoleh hasilnya 7/6 dikali Z kuadrat per 2 di mana batas bawah 0 dan batas atas 2, maka hasilnya diperoleh 7/3. Terdapat 6 urutan pengintegralan yang mungkin, yang mana saja di antara mereka akan menghasilkan jawaban 7/3. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Di sini saya Jayanta, di sini saya akan memaparkan mengenai integral lipat 3 pada koordinat tabung dan koordinat bola. Nah, yang pertama adalah integral lipat 3 pada koordinat tabung atau silindris. Nah, jadi di sini coba kita perhatikan pada suatu ruang ada koordinat sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, dan kita dibekali oleh suatu sudut theta. Maka di sini X itu akan sama dengan R cos theta, dan Y itu akan sama dengan R sin theta, dan tentunya X kuadrat tambah Y kuadrat ini akan sama dengan kuadrat. Nah, hal ini yang menjadi hal penting dalam koordinat tabung atau silindris. Nah, jika misalkan kita memiliki fungsi F dalam X, Y, Z, ini fungsi ini tentunya akan ditransformasikan ke dalam fungsi F dalam R cos theta, R sin theta, dan Z. Atau ini adalah dengan F, R, theta, dan Z. Nah, dengan bekal ini kita akan melakukan suatu aproksimasi integral lipat 3. Nah, selanjutnya, jika kita misalkan memiliki gambar 2 ini adalah suatu baji tabung, jika kita ingin mencari partisi volumenya, ini akan sama dengan, kita lihat, RK, ini sebenarnya RK, dikali dengan delta RK, dikali dengan delta theta K, dan dikali dengan delta ZK. Dengan demikian, kalau misalkan kita ingin mencari suatu integral, tentunya kita harus mencari aproksimasinya, yaitu adalah suatu deret dari fungsi dalam RK, theta K, dan ZK, dikali dengan RK, dikali dengan delta ZK, delta RK, delta theta K, dari K sama dengan 1 menuju N. Nah, tentunya coba kita lihat gambar 3 ini, suatu daerah S, maka integral lipat 3 atas daerah S dari fungsi F dalam X, Y, Z, dV ini akan sama dengan integral dengan batas bawah theta, theta 1 ya, theta 1 sampai theta 2, kita bisa lihat di sini theta 1 sampai theta 2, kemudian integral dengan batas bawah R1 theta dan R2 theta, kemudian integral dengan batas bawah ini fungsi G1 dalam R, theta dan fungsi G2 dalam R, theta dari F R cos theta, R sin theta, Z terhadap DZ, DR, dan D theta. Ini adalah rumus penting dalam integral lipat 3 pada koordinat tabung. Jadi, pada dasarnya suatu DZ, DY, DX pada koordinat kartesius ini akan ditransformasikan menjadi R, DZ, DR, D theta dalam koordinat tabung. Nah, jadi ini adalah hal-hal penting dalam integral lipat 3 pada koordinat tabung. Nah, selanjutnya kita akan coba latihan soal. Dan soalnya yaitu berbunyi, hitunglah integral lipat 3 X kuadrat tambah Y kuadrat dV, di mana S itu dibatasi oleh Z sama dengan 4 dikurang X kuadrat kurang Y kuadrat, dan Z sama dengan 0. Jadi kita akan gambar dulu seperti apa bentuknya. Jadi kurang lebih bentuknya akan seperti ini ya. Nah, jadi alasnya adalah suatu lingkaran berjari-jari 2. Misalkan seperti ini. Ini dari min 2, ini 2 ya. Misalkan di sini adalah X, di sini adalah Y, dan di sini adalah Z. Kurang lebih seperti itu adalah
penggambarannya. Nah, kemudian kita ketahui bahwa X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, selanjutnya, set yang sama dengan 4 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat, ini akan sama dengan 4 dikurang X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini akan sama dengan 4 dikurang R kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan memiliki suatu sudut, ya kita inisialisasi sudutnya itu adalah dalam theta nih di sini. Nah, pertama kita akan lihat batas-batas dari setnya. Tentu karena batasnya adalah set sama dengan 0, tentu kan set itu harus lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 4 min R kuadrat. Kemudian kita lihat juga tetanya. Theta tentunya ini batasnya dari 0 hingga 2pi ya. Kita lihat nih pada lingkaran ini tentunya dari 0 hingga 2pi. Dan tentunya si R karena berjari-jari 2, tentunya itu batasnya dari 0 hingga 2. Nah, jadi ini kita sudah menemukan batas-batas dari perhitungan yang akan kita lakukan. Nah, selanjutnya kita akan mulai menghitung hal-hal penting dalam integral lipat 3 terhadap batas S. Nah, tentunya integral lipat 3 atas daerah S, X kuadrat tambah Y kuadrat dV, ya, ini akan sama dengan integral lipat 3 atas daerah S terhadap R kuadrat dV, ya kan? Karena X kuadrat tambah Y kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan transformasi bentuk ini ke dalam bentuk persamaan dalam koordinat silindris, ya. Jadi tentunya hal ini akan menjadi integral dari integral lipat 3 dari R kuadrat dikali R, tentunya pertama dz, kemudian dr d theta. Nah, pertama setnya adalah dari 0 hingga 4 min R kuadrat, kemudian dr-nya itu dari 0 sampai 2, dan yang terakhir itu adalah ada tetanya, yaitu dari 0 sampai 2. Nah, ini adalah integral yang akan kita cari. Nah, selanjutnya bentuk ini kita copy aja. Copy 4 min R kuadrat ini menjadi R pangkat 3 dz dr d theta. Nah, untuk ini tentunya akan menjadi integral 0 pi integral 0 menuju 2. Nah, tentunya bentuk integral ini akan menjadi R pangkat 3z dengan batas bawah 0 dan batas atas 4 min R kuadrat dr d theta, ya. Jadi kita sudah mengintegralkan terhadap set, ya. Jadi tinggal sisanya 0 menuju 2pi, 0 menuju 2. Nah, tinggal kita masukkan R pangkat 3 dikali 4 min R kuadrat dr d theta. Nah, selanjutnya hasil ini kita akan copy ke sini, ya. Lanjutannya di sini yaitu integral dari 0 menuju 2pi, kemudian integral dari 0 menuju 2. Ya, hasil kalinya yang tadi, yang ini adalah 4R pangkat 3 dikurang R pangkat 5. 4R pangkat 3 dikurang R pangkat 5 dr d theta. Nah, selanjutnya kita integralkan lagi terhadap R 0 menuju 2pi. Ya, bentuk ini akan menjadi R pangkat 4 dikurang 1/6 R pangkat 6 dengan batas bawah 0 dan batas atas 2 d theta. Nah, selanjutnya ini akan menjadi 0 menuju 2pi dari, ya, 2 pangkat 4 itu 16, ya, 16 dikurang 2 pangkat 6 itu 64/6 d. Selanjutnya ini adalah integral dari 0 menuju 2pi. Nah, ini kan bisa kita sederhanakan, ya. 16 kali 6 itu adalah 96 dikurang 64 yaitu 36 d theta. Kemudian kita integralkan langsung, ini hasilnya adalah 32/6 theta dari 0 menuju 2pi. Nah, hasilnya ini adalah 32/6 kali 2pi. Itu hasilnya adalah 32/3 pi. Jadi ini adalah hasil integral lipat 3 atas daerah S, X kuadrat ditambah Y kuadrat dV.
Baik, selanjutnya ini adalah suatu integral lipat 3 pada koordinat bola. Nah, kita akan memperhatikan ini. Tentunya dari gambar ini kita akan memiliki bekal lagi bahwa jika nantinya ada suatu nilai X, ini akan sama dengan rho sin P ya, cos theta. Ya. Kemudian Y-nya akan menjadi rho, ya ini suatu rho ya, ini adalah theta, ini adalah P sin dari P cos theta. Dan nantinya si setnya ini akan sama dengan rho cos P. Nah, ketika bekal ini adalah hal yang penting nantinya dalam mengintegralkan atau mencari aproksimasi dari suatu volume pada koordinat bola. Nah, tentunya partisi volume pada suatu koordinat bola, nah, hal ini akan sama dengan rho kuadrat sin P delta rho delta theta delta P. Kalau kita perhatikan di gambar ketiga ini bahwa nih partisi volume ini diraih dari pengkalian dari rho kuadrat sin P delta rho delta theta delta P. Dengan demikian, jika pada suatu koordinat kartesius ada dz, dy, dan dx, maka pada koordinat bola hal ini akan ditransformasikan atau diganti menjadi rho kuadrat sin P delta rho d rho d theta dp. Nah, ini yang menjadi hal penting. Dengan demikian, suatu integral lipat 3 atas daerah S f x y z pada suatu koordinat bola ini akan sama dengan integral lipat 3 terhadap batas-batas tertentu ya, batas-batas tertentu dari f p, maaf, rho ya, rho sin p cos theta, rho sin p cos theta, dan rho cos p. Kemudian ingat bahwa nah nanti di sini ada dp ya, ada dp nih. Nah dp ini akan diubah menjadi rho kuadrat sin p d rho d theta dp. Nah, ini adalah rumus penting dalam integral lipat 3 pada koordinat bola. Jadi ingat bahwa dz, dy, dx-nya diubah menjadi rho kuadrat sin p d rho d theta dp. Nah, ini catatan lagi untuk mengingat bahwa yang di koordinat kartesius itu diganti. Nah, selanjutnya kita akan melihat suatu contoh soal ini, di mana kita diminta untuk mencari suatu benda pejal S yang berbentuk bola dengan kerapatan delta sebanding dengan jarak dari pusat. Nah, jadi bagaimana penyelesaiannya? Jadi kalau misalkan kita pusatkan bola di titik asal di 0,0,0 ya, dan jari-jarinya A ya, kerapatan deltanya diberikan oleh delta sama dengan K dikali akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah C kuadrat. Itu ini sama dengan K dikali rho ya. Nah, di mana M ini atau masanya ini ya, masa dalam N itu adalah integral lipat 3 dari delta dP. Ini akan sama dengan K ya, K-nya ini dikeluarkan ya. Ini batas-batas yang tertentu yang sesuai ya, dari 0 menuju A, ini adalah jari-jari bolanya, 0 menuju 2pi, ini tetanya, dan 0 menuju A, ini juga rho-nya ya. Jadi ini rho kali, nah ini kan rho, kenapa rho? Ya karena kan tadi deltanya itu adalah K
KP, K-nya di sini, K-rho ya, K-rho-nya di sini. Nah, dan ingat bahwa DP di sini diganti menjadi ini, rho kuadrat sin pi d rho d theta d pi. Ya. Kemudian pada integral pertama itu hasilnya adalah K A pangkat 4/4. Kemudian di integral lagi dengan batas-batas ini sin pi d theta d pi. Ya. Ini akan sama dengan setengah K pi dikali A pangkat 4 untuk integral 0 menuju pi sin pi d pi. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah K rho A pangkat 4. Nah, ini adalah massa benda pejal yang berbentuk bola jika kerapatannya adalah delta. Nah, demikian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah penggantian peubah pada integral lipat. Yang pertama yaitu pada integral lipat 2. Andaikan X sama dengan M dalam U, V dan Y sama dengan N dalam U, V, menghubungkan peubah-peubah lama X dan Y dengan peubah-peubah baru U dan V. Didefinisikan sebuah fungsi J, U, V yang disebut dengan Jacobian, di mana Jacobian ini berupa determinan matriks berukuran 2x2 yang entry-entrynya adalah turunan parsial dari X, Y terhadap variabel U dan V. Maka, dengan syarat-syarat pada fungsi M dan N yang sesuai dan dengan limit pada tanda-tanda integral yang tepat, diperoleh integral lipat 2 F dalam X, Y dx, dy, du sama dengan integral lipat 2 F M dalam U, V, N dalam U, V, mutlak J, U, V, dv. Selanjutnya yaitu penggantian peubah pada integral lipat 3. Misalkan G adalah transformasi satu-satu dari R3 ke R3 yang memetakan daerah terbatas S di ruang U, V, W ke daerah terbatas R di ruang X, Y, Z. Jika G dalam bentuk G, U, V, W sama dengan X, Y, Z, maka integral lipat 3 atas daerah R di ruang X, Y, Z akan berubah atau sama dengan integral lipat 3 atas daerah S di ruang U, V, W. Di mana integran F, fungsi dalam X, Y, Z akan berubah menjadi fungsi dalam U, V, W. Kemudian, diferensial dx, dy, dz berubah menjadi mutlak dari J, U, V, W, du, dv, dw. Selanjutnya, J, U, V, W adalah Jacobian berupa determinan matriks berukuran 3x3 di mana entry-entrynya itu adalah turunan parsial dari X, Y, Z terhadap variabel U, V, W. Selanjutnya, kita beranjak ke contoh soal. Nah, soalnya yaitu, turunkanlah rumus perubahan koordinat kartesius ke koordinat tabung, yaitu dx, dy, dz, sama dengan r, dr, dθ, dz. Penyelesaiannya, yang pertama kita ingat kembali hubungan antara koordinat kartesius dan koordinat tabung, yaitu x sama dengan r cos theta, y sama dengan r sin theta, dan z sama dengan z. Sehingga dari hubungan tersebut akan diperoleh Jacobian dari transformasi tersebut. Di mana Jacobiannya itu adalah determinan dari matriks yang entry-entry-nya adalah yang tertera pada layar, yaitu cos theta negatif R sin theta 0, sin theta R cos theta 0, 0, 0, dan 1. Nah, dengan menggunakan ekspansi kofaktor baris ketiga, akan diperoleh determinan dari matriks tersebut yang bernilai R. Jadi, dx, dy, dz akan sama dengan mutlak J, R, theta, Z atau yang kita kenal dengan Jacobian, dr, dθ, dz sama dengan R, dr, dθ, dz.
Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.